Itu mitos juga sih ya. Biasanya kalau mitos itu ngasih pakan kambing sebelum maghrib itu biasa ya, masuk angin itu loh. Atau tapi emang bener itu, pernah ngalami 2 kali itu. Terus yang terakhir kemarin habis lebaran 3 hari itulah, mudik, pulang dari mudik itu kesorean, nyampe rumah hampir maghrib tuh, karena nggak tahan suara kambing berisik itu saya buka langsung dari timbunan, dari drum itu. Dari drum saya buka, langsung saya kasihkan ke kambing. Ya nggak lama lah, sekitar 10 menitan itu langsung meleleh. Nama saya Gimin, alamat Dusun 3 Margototo, Meto Kibang, Lampung Timur. Awal mulanya dulu saya dari Bratasena, tambak karyawan. Terus ada PHK, nyampe ke rumah bingung mau usaha apa. Ada ide lah, ingin akhirnya miara kambing. Awalnya tuh udah dikasih bibitan tuh 1 ekor. Terus beranak sampai sekarang 13. Aslinya sih banyak, cuman karena faktor kebutuhan ya mau nggak mau itulah tabungannya kita kurangin satu-satu. Setiap anak butuh biaya sekolah kita jual, tapi jualnya nggak pernah nyampe besar. Habis rapih rata-rata jual. Kalau dilihat udah ada nilainya dijual. Nah, kemungkinan nanti kalau udah panen bisa nambah kandang lagi, mungkin bisa nambah kambing lagi. Kalau saya itu pakannya daun singkong terus sih, nggak pernah rumput. Ya sesekali rumput kalau stok daun singkong nggak ada. Itu pun daun singkongnya nyarinya jauh, bukan punya tanaman sendiri. Kadang nyampe proyek sana, itu pun kadang kalau musim kemarau kayak gini susah. Orang yang kerja jabut tuh katanya buat pakan sendiri, mau nggak mau ya pengen pakan ya bantuin jabut. Rata-rata yang banyak itu diborong, yang punya yang punya ternak besar, skala besar itu. Karena aku kan ini merintis sih, jadi kalau perjalanan dari sini proyek tuh berangkatnya sih 1 jam. Kalau kurang lebih setengah hari lah nyari pakannya itu. Setengah hari. Dari berangkat sampai pulang ke pakan itu. Dari jam 7 pagi mungkin nyampe rumah jam setengah 12 siang itu. Itu dapat berapa ikat, Mas? Biasanya 1 ikat besar itu cukup buat 3 hari, 2 hari sampai 3 hari lah. Sampai setiap hari cari apa gimana? Ya tergantung stok di rumah. Kalau stok di rumah masih ada, ya hari berikutnya nyari gitu. Untuk menyiasati, ya maaf ini Mas ya, kita kan selain memikirkan kebutuhan kambing, kita juga memikirkan kebutuhan dapur nih Mas. Iya. Nah, untuk menyiasati supaya istilahnya dapur tetap ngebul itu gimana caranya Mas? Ya kalau dapur tetap ngebul ya kita masih di sini kan masyarakat rata-rata orang buruh. Iya. Ya kalau ada kerjaan harian ya ikut kerja harian, sampingan lah itu ya. Iya. Ya dibilang sampingan biar kambing ini juga sampingan juga itu loh. Karena masih ada usaha yang lain itu loh. Iya. Ada usaha lain Mas? Ada ini usaha lain ya, dagang alat-alat pertanian. Contohnya apa Mas? Apa aja Mas? Ya arit, pacul, terus golok. Ya kalau ada yang minat bisa ini datang ke rumah atau wilayah mana mungkin bisa sebutkan WA Mas. Siapa tahu penonton ada yang minat untuk ya kalau yang minat ya bisa WA juga bisa. Nomor nanti ditulis di deskripsi nanti ya. Iya ya.
Kalau apal Mas 08 berapa? 0823 98662198. Itu nomor WA-nya. Kalau yang butuh arit bagi para peternak kambing atau sapi bisa WA. Kalau masih di lingkungan Lampung, kalau masih di lingkungan Metro Gibang lah. Metro Gibang. Siap anter. Oke. Jadi usahanya sampai searah dengan ternak kambing Mas ya. Iya. Yang sampai jual adalah alat untuk bertani atau ngarit. Iya. Berapa tahun Mas sampai ternak kambing ini Mas? Ini diawali dari tahun 2015 sampai sekarang ya sekitar 9 tahun Mas. 9 tahunan lah. Dalam waktu 9 tahun itu Mas, itu kan enggak itu kan lumayan lama Mas ya. Ya. Sampai pernah mengalami kendala. Ya kendalanya apa ya? Biasanya kalau kambing itu mitos juga sih ya. Biasanya kalau mitos itu ngasih pakan kambing sebelum maghrib itu biasanya apa ya, masuk angin itu loh. Masuk angin. Atau tapi emang bener itu. Pernah ngalami Mas? Pernah ngalami 2 kali itu. Terus yang terakhir kemarin habis lebaran 3 hari itulah. Karena posisi apa, mudik, pulang dari mudik itu kesorean, nyampe rumah hampir maghrib tuh, karena nggak tahan suara kambing berisik ya. Berisik itu saya buka langsung dari timbunan, dari drum itu. Dari drum saya buka langsung saya kasihkan ke kambing. Ya nggak lama lah, sekitar 10 menitan itu langsung kontak tuh, kambingnya langsung meleleh. Ada berapa ekor Mas? Ada 5 ekor. Ada 5 ekor itu saya bingung itu awalnya. Terus saya nyari, dengar dari orang tuh kasih susu, kasih susu itu, susu formula. Dari 5 ekor kambing itu yang selamat 4, yang 1 yang nggak selamat. Yang nggak selamat itu masih anak-anak atau yang udah gede Mas? Udah lumayan, udah umur 7 bulanan itu. Udah apa? Udah ada harganya lah kalau segitu. Ada kemungkinan nggak Mas, kambingnya sampai itu sebelum sampai mudik itu apa nggak dikasih pakan gitu Mas? Aslinya udah dari jam 9 pagi itu udah dikasih makan. Ya kalau dibilang kurang pakan enggak sih, karena sebelum berangkat tuh udah dikasih pakan, di tempat pakannya udah penuh pakan dulu. Karena ya mungkin mitos itulah. Jadi mitos kalau ngasih makan sebelum maghrib dan sehabis maghrib itu kayaknya kemungkinan ya Mas. Kalau sehabis maghrib ini malah kayaknya nggak apa-apa. Kalau sehabis maghrib itu, yang penting menjelang maghrib itulah rawan-rawannya apa, racun. Ya mungkin karena cerobohan juga sih. Seharusnya kalau yang apa, yang ditimbun itu, kalau bahasa Jawanya pepepan itu, seharusnya ditaruh dulu paling enggak ya 10 menit atau 1/4 jam lah. Jadi itu gasnya hilang. Diler dulu gitu Mas. Iya. Ini ke depan menurut pandangan sampean, kambing itu apakah masih laku Mas ke depan ini? Kayaknya prospek ke depan tuh bagus sih kalau kambing itu. Karena semakin banyak orang membutuhkan. Contohnya buat akekah, buat khitanan, atau kalau orang Jawa apa ya, mendak atau nyewu itu rata-rata orang menggunakan kambing. Kalau prospek kedepannya lagi itu hasilnya lebih cerahnya lagi, kalau punya anak sekolah itu ibaratnya buat tabungan. Tabungan. Kira-kira butuh biaya, mau kerja sampingan kan, misalkan kerja di buruh itu kan belum tentu harus dapat duit sekian gitu. Misalkan bayarannya
anak sekolah itu kan setiap per semester. Kalau semester itu rata-rata kalau anak SMA itu kan di atas 1 juta plus bulanannya. Iya. Jadi ya satu-satunya yaitu kambing itu untuk biaya. Jadi kalau bagi para peternak, apalagi pemula-pemula itu, kalau misalkan punya anak sekolah, ya itulah kambing Kambing ya, tabungannya gitu loh. Tabungannya. Mantap. Ekonomi ya. Ini yang sampean gunakan metodenya itu metode breeding Mas ya? Iya. Pembibitan. Sampean pernah nggak Mas? Ngasih pakan daun randu itu Mas? Kalau daun randu itu di kambing itu aslinya nggak masalah sih. Nggak masalah. Ya. Masalahnya kalau saya itu kan sering telat pakan. Kalau pakan itu alternatif biasanya kan nanam di sekitar rumah itu daun randu itu, pohon kapuk lah. Itu kan ada yang mitos nanti kalau dikasih daun randu nanti keguguran gitu. Tapi nyatanya selama saya miara kambing itu, walaupun kambing itu apa bunting atau hamil tuh tak kasih itu nggak apa-apa. Itu tergantung kitanya apa sugestinya apa ini nggak apa-apa lah gitu. Kalau saya udah niatnya gitu, udah nggak apa-apa ini. Yakin yang penting yakin tuh. Kalau habis beranak itu malah saya seneng. Habis beranak itu rata-rata tak kasih tuh apa daun randu biar cepet keluar ari-arinya. Tapi kalau untuk pedus meteng kambing bunting ya itu sampai nggak pernah mengalami keguguran intinya Mas? Alhamdulillah belum pernah. Ya nggak minta sih. Nggak pernah. Jadi menurut sampean mitos? Mitos itu kalau daun randu. Bahkan kulit kopi coklat itu pun kalau dibilang itu banyak lendirnya tuh. Saya malah seneng itu. Itu pun mah nggak apa-apa, mah bagus tuh buat pakan kambing itu. Cepat gemuk karena banyak zat gulanya tuh. Kan masih banyak singkong, daun singkong, rumput-rumput liar. Menurut sampean rugi nggak kalau di Margo Toto itu sampai nggak melihara kambing? Kalau menurut saya sih, kalau bagi orang petani sih rugilah kalau nggak ini miara kambing. Karena kambing itu benar-benar sangat mudah ini cara miaranya. Dua pun tuh aslinya kalau orang kepepet tuh masih bisa miara. Apalagi kalau rata-rata kan orang kampung kan orang buruh. Pulang dari buruh pun itu gampang nyari pakan. Kalau nggak ada ini pun sekitar kita banyak itu pakan. Dari daun-daunan lah, daun apa itu, daun pisang pun kepepet bisa itu buat pakan. Ya yang penting lah, kalau karena orang kampung itu kan jarang yang punya gaji tetap, rata-rata orang buruh. Kalau nggak miara ini ya lebih baik daripada nganggur, ya mending miara kambing. Itu buat tabungan, itu positif tuh udah. Apa yang membuat sampai semangat ternak kambing? Ya karena motivasinya untuk biaya anak sekolah itu yang terutama kalau saya itu. Itu. Jadi itu Kang ya. Karena ini waktunya sudah asar, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena diizinkan mereview dan menggali ilmu dari sampean. Saya sama teman saya, tim saya mau undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.